Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021. Saya jatahnya jam kedua dalam pembelajaran Zoom ini. Materi saya tentunya tidak berbeda, tetapi masih PJOK. Hari ini kita patut bersyukur karena diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita bisa ketemu lagi walaupun lewatnya virtual Zoom ya. Betapa besar keinginan saya untuk ketemu kamu secara langsung, karena dengan bertemu langsung banyak hal yang nanti akan kita perbincangkan, yang kita lakukan dan sebagainya. Namun demikian, karena kondisi masih belum memungkinkan dan kita diharuskan tetap stay at home, kamu di rumah, saya mengajar kamu di sekolah dalam 1 kali rentang 1 minggu. Tapi nggak apa-apa, kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini sehingga paling tidak seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita harus ada penambahan keterampilan, penambahan pengetahuan, penambahan sikap. Karena untuk bisa menjadi anak yang baik, siswa yang baik, kalian dituntut untuk bisa menguasai kompetensi induk, kompetensi yang menjadi tujuan dari semua pembelajaran. Tujuan dari kita di dalam memberikan materi kepada kalian semua, yaitu apa? Kemampuan atau penambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan tentu saja kemarin kalian semakin banyak mengetahui hal-hal yang terkait dengan olahraga. Keterampilan kalian semakin memperkaya kemampuan kalian, keterampilan kalian dalam melakukan olahraga, gerakan-gerakan maupun keterampilan-keterampilan dalam melakukan gerakan olahraga, semua cabang apapun yang kalian geluti. Sikap kalian tentunya akan lebih baik dan bisa berempati ketika kalian belajar olahraga. Di dalam olahraga, nilai atau sikap yang dikembangkan tentunya karena ini terkait dengan siswa yang lain juga, olahraga yang beregu juga, barangkali di sana nanti harusnya kalian bisa lebih empati, bisa bekerja sama, bisa bertoleransi, bisa menghargai teman yang lain. Minggu lalu kita sudah mengupas materi aktivitas kebugaran. Aktivitas apa yang bisa membuat badan kita bugar, yang itu dilakukan mandiri, baik di rumah maupun di luar rumah. Artinya aktivitas itu hanya saya pantau dengan saya memberikan panduan, memberikan rambu-rambu bagaimana kamu melakukannya. Ya, karena kalian di rumah, maka saya atau Pak Anggun di sini hanya bisa memberikan rambu-rambu bagaimana melakukan yang benar, bagaimana melakukan yang safety, dan bagaimana melakukan untuk bisa mempermudah gerakan ataupun keterampilan yang lain.
Ya. Sudahkah kalian lakukan di rumah? Sudah belum? Suaranya ada ya? Ada. Ya. Sudah kalian lakukan di rumah? Kalau sudah kalian lakukan, bagus. Jangan menunda, lakukan sekarang juga. Atau kemarin ketika saya menyampaikan ya langsung dilakukan. Untuk menjadi sehat banyak jalan. Ya, untuk melakukan aktivitas kebugaran yang sesuai dengan keinginan kamu banyak variasi. Ya, tentunya kemarin sudah saya sampaikan olahraga yang kamu lakukan harus sesuai apa tadi kemarin? Sesuai umur, kemudian apa? Secara teratur dan terukur. Terukur, teratur, sesuai umur. Ya, itu jadi pedoman. Kemarin kita sudah mencoba bagaimana menghitung denyut nadi, sudah tahu bagaimana kalian mengukur berat badan yang ideal. Nah, itu jadi pedoman seterusnya, ya. Sehingga ketika kalian melakukan olahraga seperti rambu yang saya sampaikan kemarin harus terukur, teratur dan sesuai umur. Lakukan seminggu 3 kali. Ya. Kamu boleh variasi latihan apa saja. Tidak harus satu jenis, misalnya hanya lari terus ya kamu hanya bermain tali terus ya kamu bosan. Sepedaan terus ya bosan. Makanya pentingnya variasi, ya. Pentingnya variasi di sini supaya tidak membuat kamu bosan. Artinya ketika kalian olahraga sebetulnya kalian ingin mencari rekreasi juga, ya, ada unsur rekreasinya, sehingga harapannya ya olahraganya juga bervariasi. Baik, yang kemarin saya kira sudah cukup. Nanti untuk tugasnya memang belum, ya, tugasnya memang belum supaya kalian bisa memahami terlebih dahulu. Nanti tugasnya menyusul. Baik, untuk hari ini kita menginjak ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya saya hari ini ingin menyampaikan materi yang terkait dengan permainan bola besar. Permainan bola besar. Kamu bisa buka di buku PJUK kelas 9 pada halaman pertama itu halaman 1, ya. Halaman 1. Ada halaman 1. Nanti saya dengan Pak Anggun akan berkolaborasi untuk menyampaikan ini. Harapannya nanti kamu bisa lebih paham dan bisa ditanyakan kalau ada hal-hal yang belum paham. Baik, permainan bola besar, sepak bola itu sudah kamu geluti sejak kamu SD. Bahkan sudah kamu lakukan sebelum kamu masuk SD, ya. Karena itu dasar banget sih. Karena manusia pada dasarnya itu senang bermain. Ketika kamu kecil, belum sekolah pun itu pengennya bermain. Dan sepak bola itu menjadi pilihan yang sangat menyenangkan. Ya, kamu dikasih bola, wis pokoknya entah dimainkan dengan tangan, entah dimainkan dengan kaki. Ketika kamu kecil tidak masalah. Nah, tetapi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kamu, maka olahraga sepak bola ini lebih diarahkan, lebih terarah dan lebih meningkat dari segi teknik maupun dari segi taktik, strategi dan lain sebagainya. Ketika kalian kecil, mungkin kalian pokoknya diwaibal, nendang-nendang, pakai kaki yang sebelah mana, tidak peduli. Yang penting ketika kamu bermain, kamu menemukan kebahagiaan di situ, kegembiraan di situ. Nah, ketika kalian masuk SD pun sudah mulai diarahkan untuk bagaimana sih
melakukan permainan bola besar sepak bola dengan yang benar, dengan benar, dan semakin meningkat kelas, semakin meningkat umur, perkembangan dan pertumbuhan kalian semakin bertambah, maka kemampuan otomatis akan menyesuaikan, bertambah kemampuannya. Permainan bola besar yang kita geluti yaitu sepak bola pada semester 1 ini nanti karena kamu sebetulnya sudah menguasai semua teknik, ya, semua teknik sudah kamu kuasai, ya, dan kamu sudah mulai mengerti bagaimana bermain sepak bola dengan teknik yang benar, dengan peraturan yang benar, ya. Tapi nanti akan kita coba mereview dulu pelajaran sepak bola ketika kalian kelas 7 dan kelas 8. Ya, kelas 8 kan kalian malah tidak ketemu ya. Belum, iya Jan. Ya nggak apa-apa. Tapi saya yakin dan optimis karena permainan ini sangat menggembirakan dan menyenangkan dan ini sudah sering dilakukan, maka ketika kalian melakukan, saya yakin tidak terlalu sulit ya untuk menguasai keterampilan ini. Ya, ketika kalian kelas 7 pasti sudah diberikan materi tentang ini, yaitu sepak bola ini, baik itu teknik yang sederhana maupun yang meningkat kompleks. Pokoknya pada saat kelas 7, aktivitas permainan bola besar atau sepak bola ini mungkin baru disampaikan ketika kalian pokoknya menendang DC, menendang, mengontrol, kemudian teknik-teknik yang lain yang lebih lebih spesifik itu sudah mulai diberikan. Kelas 8 pun mungkin demikian, walaupun kalian hanya bermain di rumah sendiri, ya, tapi paling tidak kalian ya ikut membuka-buka buku sehingga paling tidak kamu sudah mulai meningkat. Minimal pengetahuannya, walaupun keterampilannya sebetulnya kalau kamu bermain sendiri ya di rumah bisa, tapi bermain dengan individual. Artinya karena sepak bola itu kan memang permainan yang kolektif, sehingga akan lebih pas ketika dimainkan secara bersama-sama. Baik, untuk kelas 9 ini harapan saya dan tujuan yang ingin diharapkan adalah kamu harus memahami konsep dan mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan bola besar. Kita mulai masuk materi ya. Permainan bola besar. Kemudian gerak spesifik itu apa? Gerak spesifik ya teknik dasar sepak bola itu sendiri. Tekniknya sepak bola itu kan dimainkan dengan kaki. Kaki ini kan ngapa ya? Menendang. Nah, menendang dan otomatis ketika ada yang menendang berarti ada yang menghentikan bola atau mengontrol bola. Menendang pun itu ya nanti akan saya sampaikan berikutnya. Kemudian kalau sudah menendang ada teknik lain menggiring bola. Menggiring bola. Menggiring bola tujuannya apa? Mendekatkan diri ke gawang bisa, menghindari hadangan lawan bisa. Kemudian mencari celah atau mencari tempat yang lebih menguntungkan bisa. Kemudian yang ketiga shooting. Shooting itu menendang, tapi arahnya lebih ke arah sasaran gawang. Paham ya? Menendang dengan shooting itu berbeda. Kalau menendang itu arahnya ke arah teman, sehingga oper ya. Sehingga tendangan ini harapannya bisa pas, kemudian kecepatan dan kekuatannya menyesuaikan dengan kondisi teman kamu. Tetapi kalau
syuting itu lebih ke arah gawang. Bagaimana kita bisa membuat gol itu tendangan syuting. Dan syuting itu biasanya dilakukan tidak jauh dari sasaran. Sasaran kita apa? Gawang. Ya, sasaran kita gawang. Itu. Kemudian di dalam syuting ini tekniknya lebih bervariasi, ya, lebih bervariasi. Bisa dengan berbagai posisi dan bisa dengan berbagai sentuhan atau tempat untuk menendang bola, bisa kaki dalam, bisa punggung kaki, bisa ujung kaki, bisa semuanya. Kalau syuting itu lebih banyak variasinya. Next, Mas. Ya, aktivitas di kelas 9 ini, aktivitas pembelajaran gerak, variasi, dan kombinasi permainan sepak bola. Variasi dalam permainan sepak bola ini arahnya ke satu jenis gerakan yang dilakukan dengan berbagai cara. Ya, di dalam buku itu ya. Satu jenis gerakan dilakukan dengan berbagai cara. Karena kalian sudah kelas 9, otomatis paham. Misalnya, gerak menendang atau menghentikan bola. Ya. Menendang itu bisa dengan kaki bagian dalam, bisa dengan punggung kaki, bisa dengan kaki bagian luar. Ya, itu variasi. Gerakannya sama, menendang, sama-sama menendang. Ya. Jenisnya sama menendang, satu jenis gerakan, tapi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara sentuhan kaki bagian dalam, sentuhan punggung kaki, dan sentuhan kaki bagian luar. Itu menendang. Demikian juga misalnya menghentikan bola atau mengontrol bola. Mengontrol bola bisa dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, telapak kaki juga bisa. Kalau bola itu melambung, bisa dengan paha, bisa dengan dada, dan sebagainya. Itulah variasi. Jadi satu jenis gerakan, tetapi dilakukan dengan berbagai cara. Paham ya? Kemudian yang berikutnya kombinasi. Kombinasi itu menghubungkan dua jenis keterampilan gerak. Ya, misalnya gerakan menghentikan bola, gerakan menendang, itu dijadikan satu dalam satu rangkaian. Araya ngopo kuwi kok? Oh ngopo kuwi? Kuwi lagi diskusi karo sapa ya? Saya ulangi ya, kombinasi itu menghubungkan dua jenis keterampilan gerak atau dua jenis teknik, ya, dilakukan pada satu waktu. Ya, bisa kamu diberi umpan, hentikan dengan kaki bagian dalam, kemudian itu sudah satu gerakan ya, satu jenis keterampilan menghentikan bola. Ketika kalian mengumpan lagi, menendang lagi, itu berarti sudah tambahan jenis teknik, sehingga dua gerakan itu dilakukan dalam satu waktu, itu namanya kombinasi. Termasuk misalnya apa? Menggiring dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, kemudian passing dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah variasi dan kombinasi ini dapat menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, kaki punggung kaki, saya sampaikan tadi. Kemudian hasilnya, nah hasil pula dari tendangan kaki bagian dalam bisa datar dan melambung, bisa mumbul, bisa datar. Datar itu berarti menyusur tanah. Kaki bagian luar pun bisa datar, bisa melambung. Punggung kaki pun sama, bisa datar, bisa melambung. Next. Ya, ini aktivitas pembelajaran kedua, variasi dan kombinasi mengiring bola menggunakan. Nah ini, kita tadi sudah menendang. Ada pertanyaan nanti ya, karena ini apa kelas 9 saya anggap kamu sudah mahir. Jadi ketika saya membahas satu teknik tidak saya detailkan ya. Kaki bagian dalam aku ngerti lah. Kemudian aktivitas pembelajaran kedua, variasi kombinasi menggiring bola. Sekarang menggiring, tadi passing, kemudian mengontrol bola.
Sekarang menggiring. Menggiring itu bisa divariasi dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki, dan sebagainya. Next. Oke, aktivitas modern 3, 4, 5, dan seterusnya ini merupakan merupakan teknik pembelajaran saja, sehingga harapannya nanti kamu pahamlah. Saya akan memutarkan video yang paling tidak untuk mereview kamu sehingga betul-betul paham apa sih itu teknik dalam permainan sepak bola yang harus kita kuasai, ya. Ya, oke, video saya putarkan barangkali difahami sehingga harapannya nanti kamu bisa lebih menguasai. Refreshing ya Pak. Ya, yang tadi ya. Oke. Video. Nah, baik. Ya, silakan diperhatikan. Nanti akan saya sampaikan sambil kamu memperhatikan video ya. Silakan. Kombinasi teknik dasar sepak bola. Ya. Cewek cowok sama aja ya. Nah, ini kaki bagian dalam. Kaki bagian dalam berarti yang dekat dengan pusat badan di ibu jari, ya, itu dalam. Ya, menghentikannya bisa telapak kaki maupun bagian dalam. Nah ini, lurus. Biasanya bolanya datar. Nah, perhatikan. Nah itu dengan ini kaki bagian dalam juga menghentikannya. Nah, yang cewek itu menggunakan telapak kaki. Ya, itu yang kaki bagian dalam. Kemudian yang berikutnya kaki bagian luar, ya, kaki bagian luar. Nah, menghentikannya juga dengan kaki bagian luar. Ya, ini suaranya juga. Kaki bagian luar ini ya. Nah, lebih dekat ke arah kelingking. Nah, maaf ini salah tulis mungkin kaki bagian luar ya. Berikutnya ya, sekarang menggiring dengan kaki bagian dalam. Nah, balik. Kurang lebih 5 meter aja lah ya, jauhnya ya. Kamu coba seperti itu nanti. Ya, kaki bagian dalam. Tidak usah cepat-cepat ya. Tidak usah cepat. Kita kan bukan pemain profesional ya. Kamu lakukan pelan aja. Nah, pelan. Pelan. Balik. Menggiring dengan kaki bagian dalam. Oke. Menggiring menggunakan kaki bagian luar tadi ya. Tadi menendang, sekarang menggiring. Kaki bagian luar. Nah ini. Ya. Ini sangat sulit untuk pemain pemula, oleh karena itu lakukan dengan betul dulu, ya, bukan cepat dulu, ya, pelan aja dulu. Kamu betulkan, kamu rasakan bahwa sentuhan kamu betul-betul pada kaki bagian luar.
Pandangan pada bola, ya, hentikan. Oke, itu tadi bagian luar. Sekarang menggunakan punggung kaki. Punggung kaki itu istilah lainnya kura-kura. Nah, kura-kura kaki. Jadi di atas jari-jari, ya. Nah, ya, itu tadi passing ya. Maaf, passing dan menggiring. Sekarang menendang ke arah gawang. Ya, menendang ke arah gawang menggunakan kaki bagian dalam. Ya. Ya, oke. Kaki bagian dalam. Kamu tentunya harus ancang-ancang. Perkenaannya pada bola itu di antara tengah bola dan bawah bola. Nah, sehingga ketika bola itu melambung, lambungannya itu tidak terlalu tinggi karena kita shooting bukan passing ya. Nah, shooting menggunakan punggung kaki sekarang. Ini lebih sulit lagi teknik lanjut atau untuk yang sudah menguasai gerakan dasar baru menggunakan punggung kaki. Kalau kamu belum bisa menguasai dengan kaki bagian dalam ya tidak usah. Atau dilatih pelan-pelan dulu. Nah, itu mesti karena ini syuting ya tentu saja harus keras. Sekarang kaki bagian luar. Tadi punggung kaki, sekarang kaki bagian luar. Di sini, stop. Di sini. Oke, perhatikan nih. Ya, oke. Baik, kembali ke laptop ya. Aduh, ini kok ada yang pakai DP-nya Korea ya. Siapa ini? Farel Darmawan mana ini? Tolong wajahmu wajahmu mana ini? Masa wajah cewek ini? Farel? Terus Muhammad Danang ini. Kamu, waduh. Saya anggap tidak absen kalau kamu menggunakan DP ataupun foto orang lain. Kamu harus ini virtual langsung Zoom ya. Saya ingin lihat wajah kamu langsung. Nah, gitu sih ngapa aku bagus-bagus kok. Farel belum ini Farel. Farel ini mesti ditinggal lu lagi. Farel lagi. Nah, Bahaudi Yusuf, alah Jan. 123 Mas? 123. Loh, Di 160 tadi kok. 50, Pak. Yang lain gimana ini? Nah, Waduh, pada ngilang ini. kawan kamera. Ini mulai padam. Baik, saya nanti akan ditambahkan oleh Pak Anggun. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk Zoom ini, ya, untuk Zoom ini kalian harus absen, tentu saja harus, dan juga menampakkan wajah kalian. Saya tidak menganggap kamu absen ketika kamu tidak menunjukkan wajah kalian. Seperti Farel itu. Harus diganti. Ini Farel mesti minggat ini. Ya, ditinggal.
Ya kalau memang lagi keperluan nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa dikosongi nggak apa-apa DP-nya. Tapi ini DP-nya malah artis Korea. Baik, tadi sudah saya paparkan demo tadi ya. Intinya kalian lakukan itu di rumah. Di rumah ya. Kalau yang berpasangan tidak harus. Kalian bisa dengan tembok ya. Bisa dengan tembok. Oleh karena itu, tugas yang harus kamu lakukan adalah passing ke tembok, passing kaki bagian dalam, ya kaki bagian dalam aja, kemudian kontrol dengan telapak kaki. Jarak antara tembok dengan kamu kurang lebih 2 meter. Oke lah, antara 1,5 sampai 2 meter. Ya, harus terlihat minimal kamu 5 kali kelihatan. Passing ke tembok, mantul kamu hentikan dengan telapak kaki, passing lagi, kembali seperti itu 5 kali. Ya, oke. Tolong dicatat, tugas kamu satu itu. Ya, passing ke tembok, ya, passing ke tembok 5 kali, jaraknya 1,5 sampai 2. Kemudian teknik yang digunakan, kaki bagian dalam menendangnya, kontrol dengan telapak kaki. Itu satu. Yang kedua, kamu lakukan dribbling dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, terserah. Ya, jarak dribblingnya itu 5 meter. Kamu bolak-balik juga 5 meter. Paham? Dribble menggiring. Kamu batasi ini, misalnya tangan kiri saya batas 1, 5 meter. Sini 5 meter. Kamu lakukan dribble 1, 2, 3, balik. 4, 5. 5 kali bolak-balik. Paham orang? Tapi jaraknya ini 5 meter. Ya, 5 meter. Paham? 2 aja itu, 2. Nanti linknya akan menyusul. Ya, video itu. Satu apa? Passing dan kontrol. Yang kedua, dribbling. Itu aja dari saya. Kemudian nanti ada tambahan, mungkin Bang, silahkan ditambahkan. Monggo Bang. Ya anak-anak buat yang masih berhubung mohon perhatikan ya. Tadi sudah disampaikan Pak Hartono. Suaranya jelas anak-anak? Suara saya terdengar? Oke, sip. Passingnya 5 kali ya. Tadi diingat-ingat passingnya itu pakai kaki dalam, kontrolnya pakai telapak kaki. Kalau telapakan gambar. Ya, kalian boleh pakai bola plastik di rumah, nggak apa-apa. Jadi nggak harus bola pompa, bola tendang karet itu nggak harus. Menyesuaikan. Kamu punya bola plastik di rumah, pakai bola plastik adik kamu ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting praktekkan. Yang dinilai di sini adalah tekniknya, bukan perlengkapan kamunya, ya. Jadi nggak masalah pakai bola plastik gitu. Terus kalau kamu bisa lakukan di luar rumah ya nggak masalah. Kalau di dalam rumah bukan kok nandangi perlengkapan rumah kan kasihan bapak ibumu gitu ya. Terus nanti dribblenya itu kamu bisa pakai pembatas, nggak harus menggunakan pun atau kerucut. Kamu bisa pakai sendal dengan sendal ataupun dengan benda lain, batu dengan batu ataupun apapun itu ya. Kalau kamu kesulitan sendiri, silahkan sama teman kamu. Gentenan, syuting-syutingan. Oh, siji nyoting, yang satu nyoting, yang satu nyoting, yang satu bisa merekam. Nanti bergantian seperti itu. Saya yakin di sekitar kamu ada halaman lah. Toh juga temukan dekat ya. Itu intinya sepak bola itu ya kayak tadi yang Pak Hartono jelaskan. Insya Allah kalian semua paham ya. Bisa dikerjakan di rumah ya. Itu nanti linknya akan Pak Anggun dan Pak Hartono susulkan untuk kalian. Terus yang tugas kemarin sampun Pak belum? Tugas kemarin melakukan belum. Oh belum. Begitu ya. Sementara itu karena waktu sudah habis, mungkin itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Yang jelas dibaca, terus jangan lupa kalian harus beraktivitas ya supaya imun kalian tetap terjaga dan Pak Anggun harap
sama Pak Hartono di sini, kalian bisa menjaga diri, bisa menjaga keluarga kalian, diri kalian sendiri, ikuti protokol kesehatan, ikuti pemerintah, gitu ya. Kalau memang kamu nggak penting-penting, terlalu penting pergi-pergian, ya nggak usah pergi-pergi dulu. Manfaatkan belajar. Dan yang terakhir Pak Agun sampaikan di sini, silahkan kalian yang punya kuota, maksimalkan dengan baik kuota kalian ya. Jangan alasan gara-gara dari kuota malah bikin gimana, gitu loh, jangan. Maksimalkan, karena banyak orang di luar sana yang kekurangan kuota pengen ikut pembelajaran ya, gitu. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik supaya bisa bermanfaat buat kalian. Oh ini Pak, ada yang bertanya Pak Tono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, pakai videonya pakai baju bebas atau pakai baju olahraga? Pripun Pak Tono? Baju olahraga. Ya pakai baju olahraga. Kamu kan punya baju olahraga, bok bangga ngabok kaos Esperongo, jangan-jangan kelambine malah orang anak benang dibuka nang lemari pada bolong dipangani tikus. Ya, Ya. itu dipakai bajunya. Ya, eman-eman wis duwe kok ora dienggo. Ya, di situ ada logo Esperonya, bangga loh sama logo Espero. Begitu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mungkin itu tambahan dari Pak Anggun. Monggo Pak Hartono. Baik, itu tadi tambahan dari Pak Anggun. Saya kira sudah cukup ya. Silakan kalian tetap patuhi protokol kesehatan, tetap bergerak, berolahraga supaya kalian bisa tetap sehat dan bugar. Tolong untuk tugas ini paling tidak secepatnya semakin cepat maka nilainya akan semakin baik. Itu aja, karena kecepatan kalian, respon kalian ketika diberi tugas itu juga akan menjadi satu penilaian tersendiri bagi kami. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini, khususnya mapel kedua PJOK. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat, selamat, dan kita semua bisa ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.